Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat hijau semuanya, perkenalkan nama saya Lintang Larasati, finalis Putri Lingkungan Hidup tahun 2021, kelas 6 mewakili SDN Gading 7 Surabaya. Nomor peserta 118. Judul proyek saya adalah Budidaya Tanaman Jintan. Jibako jintan bermanfaat obat. Kenapa sih saya memilih budidaya tanaman jintan? Karena manfaat tanaman jintan luar biasa. Antara lain, mengontrol diabetes, mengobati gangguan pencernaan, mengobati gangguan pernafasan, antivirus, antibakteri, anti jamur, dapat untuk ibu menyusui. Tidak hanya itu loh, dapat juga untuk mengobati demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, asma, dan juga kanker. Update pencapaian proyek budidaya tanaman jintan. Mulai awal bulan Februari hingga Agustus 2021, alhamdulillah saya diberi donasi dari Bapak Kepala Sekolah SDN Gading 7 Surabaya 20 pot tanaman jintan dan saya rawat menjadi 200 pot. Ayo, kira-kira total tanaman jintan saat ini berapa? Lebih dari 100-200 loh. Total tanaman jintan saat ini sebanyak 1.505 tanaman jintan. Saya melakukan 2 langkah gebrakan untuk mengenalkan tanaman jintan kepada masyarakat sekitar. Apa aja nih? Yang pertama, sosialisasi proyek secara online live Instagram 35 kali dan diikuti oleh 1.015 orang. Tidak hanya online saja, saya juga melakukan sosialisasi offline tatap muka masyarakat sebanyak 250 orang. Saya melakukan 1 langkah lagi adopsi tanaman jintan antar kampung. Yang pertama, Kampung Toworejo di mana tempat ibu saya dilahirkan. Sebanyak 20 pot dan saya rawat menjadi 35 pot. Yang kedua, Kampung Tanah Merah Sayur di mana yakni itu adalah kampung saya sendiri. Sebanyak 300 pot dan saya rawat berkembang menjadi 600 pot. Pengembangan ke depan apabila sudah kami laporkan nanti hasil dari pilot project ini kepada Pak Romdoni di pusat, nanti akan ditentukan oleh PLN pusat bagaimana kita mengembangkannya di seluruh Indonesia. Dari proyek budidaya tanaman jintan ini menghasilkan beberapa produk yang luar biasa. Produk yang pertama, hand sanitizer. Fungsinya dapat untuk membunuh kuman di tangan. Yang kedua, stik Jibako. Bisa menjadi teman belajar. Yang ketiga, sabun batang. Bisa mengharumkan badan dan menghilangkan kuman di badan. Yang keempat, peyek. Yang kelima, sayur terancam. Yang keenam, minuman herbal daun jintan. Yang ketujuh, minuman cendol daun jintan. Yang ke-8, kerupuk daun jintan. Yang ke-9, perengginang daun jintan. Yang ke-10, pangsit daun jintan. Yang ke-11, tahu nugget daun jintan. Dari beberapa produk ini, ada 2 produk yang digemari dan disukai masyarakat. Yakni yang pertama, stik Jibako. Menghasilkan Rp420.000. Lumayan loh, bisa sebagai membeli buku, sepatu, dan juga seragam. Yang kedua, hand sanitizer. Menghasilkan Rp285.000. Lumayan,
Ini akan saya berikan kepada ibu yang melahirkan saya supaya berkah. Totalnya sebanyak Rp705.000. Produk yang lainnya saya bagikan kepada masyarakat sekitar, warga sekitar, saudara, teman sekolah, yayasan anak yatim, guru sekolah, dan tetangga, dan ibu-ibu PKK. Saya bercita-cita untuk menaikkan total penjualan produk ini. Tetapi ternyata saya mempunyai kendala yang harus saya hadapi. Yang pertama, mempunyai lahan yang sempit. Membudidayakan tanaman jintan ini membutuhkan lahan yang luas. Kendala yang dua, dimakan tikus dan burung dara. Saya pun berpikir, apa solusi untuk kendala ini? Alhamdulillah saya menemukan solusinya. Solusi yang pertama adalah membagikan tanaman jinten ke masyarakat sekitar, warga sekitar, guru SDN Gading 7, teman-teman, saudara, yayasan anak yatim, dan ibu-ibu PKK. Solusi yang kedua, diberi obat hama. Caranya campur obat hama dengan air dan siram ke tanaman. Aksi nyata budidaya tanaman jintan, yakni aksi nyata kegiatan keluarga sadar iklim. Yang pertama, pengurangan sampah kemasan produk. Dengan contohnya membeli beras kemasan besar. Yang kedua, pengurangan sampah plastik. Dengan contohnya berbelanja dengan tas ramah lingkungan. Yang ketiga, pemilahan sampah non-organik berdasarkan jenisnya. Dengan contohnya memilah sampah non-organik, setelah itu disetorkan ke bank sampah. Yang keempat, pengomposan sampah organik. Dengan contohnya membuat keranjang Takakura. Yang kelima, mengumpulkan minyak jelantah di rumah, kemudian disetorkan ke bank sampah. Yang keenam, sosialisasi pengumpulan minyak jelantah. Yang ketujuh, pemanfaatan lahan di rumah. Dengan contohnya menanam tanaman menggunakan pot. Yang kedelapan, ajakan zero waste keluarga sekitar. Contohnya membagikan tas ramah lingkungan kepada masyarakat. Yang kesembilan, mengikuti atau memprakarsai aksi bersih-bersih sampah di sekitar. Dengan contohnya di sini saya bersih-bersih sampah antar kampung. Dan juga mengikuti aksi bersih-bersih pantai yang diadakan oleh Tunas Hijau. Yang ke-10, aksi pembuatan lubang resapan biopori. Contohnya, saya membuat lubang biopori bersama ayah saya. Yang ke-11, aksi hemat energi. Yang ke-12, mengajak keluarga lain untuk hemat energi, menanam pohon, dan juga membuat lubang resapan biopori. Yang ke-13, mengikuti dan memprakarsai aksi penanaman pohon di lahan kosong. Yang ke-14, pengumpulan air leri untuk disiramkan ke tanaman. Yang ke-15, penggunaan transportasi publik. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam bumi pasti lestari. Salam sadar iklim. Salam Jipako.